yang paling penting yang suka ditanya. Jadi AS tuh nanti teman-teman hanya mengisi 4 pertanyaan. Saya kalau lihat di beasiswa lain gitu ya, ada yang berhalaman-halaman untuk mengisi gitu ya, terutama yang berkaitan dengan isi. Dan saya lihat banyak sekali. Kalau AS hanya 4, tapi apakah mudah? Nggak mudah ya, karena saya juga mencoba membantu teman-teman untuk melihat nggak mudah ya. Ternyata AS itu yang paling sulit untuk diberikan feedbacknya. Jadi yang pertama adalah how did you choose your proposed course and institution? Ini pertanyaannya kira-kira teman-teman tuh memilih unit tadi 2 tadi ya. Kira-kira tuh kenapa? Kemudian bagaimana teman-teman memilihnya gitu? Atas dasar apa gitu? Nah, biasanya saya suka bilang jangan dong beri alasan bahwa teman-teman memilih kampus tersebut karena kampus tersebut adalah termasuk dalam group of 8 gitu ya. Jangan ditulis begitu gitu. Teman-teman coba lihat ke website university-nya, dilihat dong kira-kira pembedanya. Mungkin course-nya, program studinya sama, tapi mata kuliah yang ditawarkan berbeda, sehingga keunggulan di kampus ini dengan kampus lain akan berbeda. Nah, itu jauh lebih baik, itu yang ditonjolkan, kemudian dikaitkan dengan apa yang teman-teman cari gitu. Dibandingkan hanya menyebutkan bahwa ini adalah group of 8 gitu ya, 8 kampus terbaik di Australia, atau misalnya 100 terbaik university gitu ya, jangan. Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah how will the proposed study contribute to your career? Nah, pertanyaan pertama ini nanti teman-teman kaitkan kira-kira teman-teman itu mau berkarirnya seperti apa. Kalau yang sudah bekerja, kira-kira mau karirnya setelah selesai studi ini bisa membantu mensupport karir teman-teman atau tidak. Kemudian kalau memang iya, bagaimana? Seharusnya iya ya, jangan sampai sudah pergi sekolah kemudian nggak akan membantu berkontribusi terhadap pengembangan karir teman-teman. Jadinya nggak manfaat gitu ya. Jadi kalau reviewer lihat, ya kalau gitu ngapain dong diberikan beasiswa ini gitu kan. Sehingga habis itu kalau misalnya itu ya coba dilihat. Dan teman-teman yang teman-teman yang masih fresh graduate, apakah bisa mengisi ini? Harus ya, tetap harus mengisi ya. Dan kalau misalnya belum bekerja kan nggak bisa dong. Ya teman-teman pasti punya cita-cita kan, cita-citanya ingin bekerja di mana, di bidangnya apa, kemudian passionnya di mana. Sehingga kalau memilih program studinya ya disesuaikan dengan passionnya, kira-kira mau kemana ya nanti setelah selesai studi. Nah, yang ketiga ini adalah pertanyaan tentang kontribusi yang pernah teman-teman lakukan gitu ya, untuk melakukan perubahan gitu ya, melakukan perubahan, memberikan solusi gitu ya, yang terkait dengan satu ya, leadership knowledge, skills, dan practice ya, you consider to be well established and effective which people or organization you work with to solve problem. Jadi kemudian metodenya apa? Jadi yang suka saya bilang adalah coba dicari gitu ya, apakah harus yang relate banget nggak dengan studi yang enggak ya. Jadi yang penting teman-teman harus bisa menyebutkan kira-kira masalahnya apa, teman-teman itu sebagai apa di situ, kemudian metode yang dilakukan apa, hasilnya seperti apa. Nah, itu teman-teman bisa menjawab nomor 3. Karena itu bisa menunjukkan bahwa teman-teman itu punya sikap sebagai problem solver gitu ya. Jadi berkontribusi terhadap masyarakat, organisasinya, tempat bekerjanya, dan sebagainya. Nah, yang nomor 4 ini yang agak menjebak, karena di sini diminta adalah 3 practical example bagaimana teman-teman akan menggunakan knowledge, skill, dan connection yang teman-teman dapatkan selama studi. Nah, coba tulis ya, kira-kira apa sih yang mau teman-teman lakukan setelah teman-teman menyelesaikan studi. Yang terutama studinya yang dilakukan harus yang ini ya, yang visible ya, yang mungkin dilakukan. Nah, kemudian 3 berikutnya adalah suruh menyebutkan constraint gitu ya, yang membuat teman-teman kalau misalnya mau mencapai tadi 3 hal tadi itu ada halangannya. Tapi saya bilang bahwa ini halangannya berbeda dengan keluhan. Jadi kontribusi yang nggak harus besar, tapi yang penting bermanfaat dan mungkin untuk dilakukan setelah studi. Misalnya melakukan workshop terhadap masyarakat, edukasi gitu ya, boleh ya. Kalau di kantor mungkin ada melakukan membuat kelompok apa gitu ya. Kalau saya misalnya kayak kemarin, karena saya dosen, saya bilang bahwa kalau saya selesai studi saya ingin membuat kelompok riset gitu, karena riset itu akan meningkatkan jumlah publikasi di kampus saya yang itu menjadi solusi untuk organisasi gitu ya. Nah, kemudian constraint ini jangan disamakan dengan keluhan, beda ya. Nah, biasanya saya suka lihat ini yang constraint itu teman-teman suka bisa melakukan keluhan. Contohnya keluhan tuh kayak gimana? Keluhan tuh misalnya pemerintah ini nggak peduli ya masyarakat, atasan saya tuh nggak mau dengarkan,
teman-teman saya tuh semuanya nggak kooperatif gitu ya. Nah ini kan beda ya, constraint tuh nggak sama dengan keluhan. Penghambat tuh kan misalnya teman-teman dalam melakukan analisis SWOT ya, pasti setiap kegiatan pasti ada analisis bahwa kira-kira kalau ini terhambat kenapa. Mungkin timeline-nya nggak sesuai, mungkin butuh waktu untuk menyelesaikan, mungkin teman-teman untuk melakukan kegiatan tersebut, teman-teman harus melakukan kegiatan utama, kegiatan pendahulu dulu gitu ya, yang mungkin membutuhkan waktu dan sebagainya, atau menyamakan persepsi terhadap apa yang dilakukan dan sebagainya. Nah, itu jauh lebih baik gitu ya. Jadi jangan suka bilang bahwa aduh atasan saya nggak peduli. Biasanya teman-teman suka nulis gitu. Kalau atau misalnya teman-teman bilang wah pemerintah ini nggak peduli, nggak ada duitnya gitu. Nah padahal ini teman-teman harus berusaha lebih diplomatis. Kemudian karena tadi yang diminta kan kontribusinya nggak harus besar. Dan kadang kan kontribusi yang kita lakukan kan nggak selalu relate dengan money gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan kadang nggak harus relate dengan money, yang kalau kita lakukan ya kita lakukan sesuai dengan skill yang kita punya aja yang bisa kita lakukan. Jadi sekarang pilah kegiatan tonjolkan dalam CV, kemudian tulis ya isu yang jadi permasalahan dalam masyarakat atau ilmu pengetahuan yang ingin dicari solusinya. Kemudian tadi ya tulis solusinya, rencana yang akan dikerjakan masa yang akan datang, memberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa atau menyelesaikan studi. Dan lagi-lagi bahwa beasiswa ini adalah beasiswa leadership. Jadi habis itu teman-teman harus ingat bahwa kira-kira mau apa posisi leadership, aspek leadership apa yang pengen teman-teman tonjolkan gitu ya. Teman-teman mau menunjukkan bahwa teman-teman adalah leader yang seperti apa, kemudian kontribusinya itu kayak apa. Lagi-lagi harus menunjukkan sikap sebagai problem solver, bukan problem maker. Dan kontribusi yang nggak harus besar tapi bermanfaat. Dan jangan menulis ingin merubah kebijakan pemerintah kalau teman-teman tidak berada di dalam sistem gitu ya. Karena ada teman-teman yang PNS sekalipun kalau mereka bilang mereka ada di dalam sistem, tapi coba dilihat apakah merubah kebijakan pemerintah itu semudah itu gitu ya. Karena kan ada juga teman-teman begitu sampai ke dalam, masuk ke dalam sistem lagi gitu ya, ternyata nggak semudah itu juga gitu ya merubah kebijakan pemerintah. Habis itu coba lakukan perbaikan sedikit-sedikit yang bisa dilakukan yang jauh lebih real terkait dengan studinya. Nah kemudian harus tahu priority field of study-nya, harus tahu universitas yang dituju, harus tahu program yang mau diambil seperti apa. Dan kemudian penting lagi jangan menggunakan bahasa yang normatif yang kalau teman-teman misalnya nih, saya ingin membuat masyarakat menjadi lebih cerdas. Itu normatif ya, terlalu umum sehingga habis itu melihatkan kira-kira apa sih pembeda kita dengan pelamar-pelamar yang lain. Dan terutama tolong jangan copy paste dari website, karena bukan masalah apakah dicek terlitinya atau enggak gitu ya, cuman kadang gaya bahasanya akan berbeda. Teman-teman coba aja lihat. Nanti kalau teman-teman IELTS-nya 5, 6, 6,5 gitu ya, nanti gaya bahasa yang teman-teman ambil dari copy paste dari website, begitu teman-teman tambahin lagi, itu akan terlihat gaya bahasa yang berbeda ketika dicek lagi dengan gaya bahasa di terdahulu gitu ya. Jadi seakan-akan nggak terlihat bahwa ini adalah genuine dari apa yang benar-benar teman-teman kerjakan sendiri. Nah kemudian IC yang pasti masih ada waktu, sehingga nggak ada asal-asalan bilang bahwa IC-nya saya harus mepet ya deadline gitu, enggak. Jadi IC harus direncanakan dari sekarang, kemudian supaya mendapatkan hasil yang maksimal.